Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, mukminin, mukminat, shaimin, shaimat, Kabupaten Purbalingga, terkhusus warga Pramuka, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita masih dapat bertemu lagi dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan kita Ramadan yang penuh makna, Ramadan yang mubarak, yang penuh berkah, dan mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang berbahagia, bagaimana puasa kita hari ini? Semoga selalu lancar dan sehat, sebagaimana yang Allah, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, shaumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti kita ketahui bahwa salah satu perintah utama di bulan Ramadan adalah berpuasa. Ibadah ini menjadi bagian dari rukun Islam yang sebenarnya sejak lama dipraktekkan dan diperintahkan oleh umat-umat terdahulu, tentu dengan tata cara dan syariat yang berbeda-beda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa adalah ibadah yang penuh perjuangan, karena menjalankan ibadah ini perlu kesiapan fisik dan jiwa yang prima. Jika kita melihat secara zahir atau luarnya saja, maka puasa ini terlihat seolah-olah kesengsaraan. Sebagai umat muslim, sejak subuh sampai maghrib kita harus menahan lapar, menahan haus, menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Tentu bagi orang yang tidak memiliki keimanan, ini amat sulit untuk dijalankan. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu digarisbawahi, sebenarnya puasa bukanlah ibadah yang menyusahkan. Dalam hukum Islam sudah jelas jika seorang sedang terkendala, entah karena menempuh perjalanan jauh atau mungkin sedang sakit, maka sangat dibolehkan untuk tidak berpuasa
dan baginya bisa diganti di waktu yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dina yusron walam yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama itu mudah, dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puasa adalah ibadah yang bertujuan untuk mensucikan dan melatih diri, sehingga hasilnya akan dapat dirasakan oleh individu masing-masing. Baru setelah itu, maka kebaikan akan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Dari ungkapan tersebut, pertanyaannya kemudian, apakah puasa itu hanya berdampak pada kualitas jiwa manusia saja? Lantas bagaimana dengan kualitas raga orang yang berpuasa? Inilah yang akan kita ulas secara singkat dalam ceramah ini. Kita akan melihat dalam ceramah ini puasa dalam perspektif kesehatan, karena sesungguhnya puasa dan kesehatan ada korelasinya. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, saumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Pertama, momentum puasa sebenarnya adalah momentum yang tepat untuk mengatur pola makan. Islam adalah agama yang memiliki panduan sempurna. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puasa adalah ibadah yang bertujuan untuk mensucikan dan melatih diri, sehingga hasilnya akan dapat dirasakan oleh individu masing-masing. Baru setelah itu, maka kebaikan akan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Dari ungkapan tersebut, pertanyaannya kemudian, apakah puasa itu hanya berdampak pada kualitas jiwa manusia saja? Lantas bagaimana dengan kualitas raga orang yang berpuasa? Inilah yang akan kita ulas secara singkat dalam ceramah ini. Kita akan melihat dalam ceramah ini puasa dalam perspektif kesehatan, karena sesungguhnya puasa dan kesehatan ada korelasinya. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, saumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Pertama, momentum puasa sebenarnya adalah momentum yang tepat untuk mengatur pola makan. Islam adalah agama yang memiliki panduan sempurna melalui dalil-dalil teks hingga praktek-praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaitannya dengan pola makan, puasa mengajarkan kepada kita agar manusia teratur dan tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah-indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah. Tetapi janganlah berlebihan, karena sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Mengutip dari ungkapan Ibnu Abbas bahwa makanan dan minuman halal itu harus dikonsumsi secara cukup, tidak berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu termasuk perbuatan maksiat.
Dalam medis, makanan berlebih-lebihan juga dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Maka puasa jelas berdampak kepada kesehatan. Yang kedua, puasa sangat baik bagi orang yang sedang terkena obesitas atau kolesterol. Dalam salah satu penelitian membuktikan bahwa puasa di bulan Ramadan mampu menurunkan lemak jahat dan meningkatkan lemak baik. Selain itu, puasa juga menurunkan tekanan darah. Dalam hal ini kembali lagi bahwa puasa juga melatih memperbaiki pola makan. Jangan sampai ketika berbuka puasa malah justru kita kalap. Apapun kita makan semuanya, nggak bahaya tak? Yang ketiga, puasa memang melatih kita untuk peka dengan kekebalan tubuh kita. Dalam berbagai penelitian, puasa bisa meningkatkan sistem imun tubuh, namun terkadang juga bisa menurunkan. Artinya, terkait dengan kekebalan tubuh ini, manusia sangat beragam dampaknya jika berpuasa. Sistem imun manusia yang bertugas melawan berbagai penyakit ini harus diperhatikan betul. Maka penelitian itu menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mampu meningkatkan sistem imun kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir saya berpesan bahwa dalam keadaan berpuasa kita masih tetap beraktivitas biasa. Tentunya itu yang mengetahui kondisi tubuh kita adalah kita sendiri. Siapapun yang sebelumnya punya penyakit, lebih baik dikonsultasikan dengan dokter agar selama puasa aman-aman saja. Begitupun bagi yang kondisinya sehat, jangan sampai ketika berbuka puasa menjadi orang yang kalap apapun dimakan. Rasulullah berpesan, makanlah jika sudah lapar dan berhentilah makan ketika belum kenyang. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.